Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi kita pada pembelajaran tematik. Nah, sebelumnya marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, pada hari ini ada 5 tujuan pembelajaran yang akan teman-teman capai. Yang pertama, teman-teman mampu menyebutkan bentang alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, teman-teman bisa menyebutkan contoh bentang alam yang ada di pulau-pulau besar Indonesia. Yang ketiga, teman-teman mampu menyebutkan keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang keempat, teman-teman bisa menyebutkan kondisi iklim di Indonesia. Yang kelima, teman-teman bisa menyebutkan perilaku yang sesuai dan perilaku yang bertentangan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Hari ini kita akan membahas tentang alam atau penampakan alam di Indonesia. Penampakan alam atau bentang alam artinya adalah bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Teman-teman, bentang alam di Indonesia terkenal sangat indah dan kaya akan sumber daya alam. Nah, selain itu, bentang alam di Indonesia merupakan salah satu bentang alam yang paling lengkap di dunia. Wilayah Indonesia memiliki bentang alam yang bervariasi. Setiap daerah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan wilayah lain di Indonesia. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan juga perairan. Contoh bentang alam yang ada di daratan adalah gunung, pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pantai. Sedangkan untuk di bagian perairan terdapat sungai, danau, teluk, selat, laut, dan samudra. Tidak hanya kenampakan alam saja yang ada di Indonesia, ada juga kenampakan buatan yang sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di antaranya ada bendungan, waduk, kemudian sekolah, kawasan industri, pelabuhan, jalan raya, bandara, dan lain sebagainya. Supaya lebih paham, silahkan teman-teman simak penjelasan mu'alimah berikut ini. Ini merupakan bentang alam yang ada di Pulau Sumatera. Ada Gunung Leuser, Gunung Kerinci, Lembah Harau, Sungai Musi, Sungai Batanghari, Sungai Asahan, dan Pantai Tanjung Tinggi. Bentang alam yang ada di Pulau Jawa, di antaranya ada Gunung Slamet, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Lembah Panyewean, Pantai Pangandaran, Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Citarum. Untuk Pulau Kalimantan, ada Gunung Bukit Raya, Bukit Kelam, Pantai Derawan, Sungai Kapuas, dan hutan hujan tropis. Berikutnya Pulau Sulawesi. Ada Gunung Latimojang, Gunung Lokon, Sungai Malili, Sungai Poso, Pantai Losari, dan Lembah Rama. Kita masuk untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ada Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Rinjani. Untuk Gunung Agung dan Gunung Batur itu terdapat di Pulau Bali. Sedangkan Gunung Rinjani ada di Nusa Tenggara. Pantai Lombok, Pantai Nusa Penida, dan Sungai Badung. Pantai Lombok ada di Nusa Tenggara.
Untuk Pantai Nusa Penida dan Sungai Badung ada di Pulau Bali. Terakhir adalah Pulau Papua. Ada Pantai Raja Ampat, kemudian Lembah Baliem, ada Gunung Jayawijaya. Gunung Jayawijaya merupakan satu-satunya gunung di Indonesia yang di bagian puncak gunung dilapisi oleh lapisan salju. Kemudian ada Sungai Baliem dan juga Sungai Digul. Ini merupakan contoh bentang alam yang ada di 5 pulau besar di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas tentang kondisi iklim di Indonesia. Silahkan perhatikan bola dunia berikut. Bisa kita perhatikan bahwa Indonesia terletak pada garis yang berwarna abu-abu, sudah dilingkari dengan lingkaran berwarna merah. Jadi Indonesia berada di wilayah beriklim tropis. Adapun ciri-cirinya adalah suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian lama siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Nah, secara umum, iklim di Indonesia itu terbagi menjadi 2, yaitu ada iklim laut dan iklim panas. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas daripada daratan. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Indonesia sangat kaya dengan flora dan fauna. Banyak faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim salah satunya. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah persebaran flora di Indonesia. Flora artinya adalah tumbuhan. Terbagi menjadi 2, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian Indo-Australian, kawasan daerahnya meliputi Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Selanjutnya kita akan bahas fauna di Indonesia. Fauna berarti hewan. Kelompok fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 tipe, yaitu fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis, fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, dan fauna Indonesia bagian timur yaitu tipe australis. Ini sudah kita bahas pada video pembelajaran kita sebelumnya. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Teman-teman, bagaimana dengan penjelasan Mu'alimah? Bisa teman-teman pahami dengan mudah? Pasti bisa ya. Oke, untuk selanjutnya tugas teman-teman silakan kerjakan uji pembelajaran 4 pada halaman 53 sampai 54. Alhamdulillah, selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan kita tutup majelis dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mu'alimah sudahi dengan assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.